what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They about to see us. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vera Sandra Olin dengan NIM 71-2021-073 dari kelas Spiritualitas B. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya pilih, yaitu berjudul tentang kepemimpinan dan pelecehan spiritual. Oke, yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kata yang tidak asing lagi di telinga kita kan teman-teman? Menurut teman-teman, apa itu kepemimpinan? Kalau menurut saya, kepemimpinan merupakan suatu proses yang mempengaruhi orang atau sekelompok orang dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan pemimpin adalah pendeta atau pelayan Tuhan, orang tua, dan mereka yang memiliki kuasa. Oke, yang kedua di sini adalah pelecehan spiritualitas. Definisi secara luas, pelecehan spiritual merupakan perlakuan yang salah yang mengakibatkan merosotnya dan melemahnya spiritual orang tersebut. Secara luas, bisa terjadi jika seorang pemimpin mengendalikan kehidupan spiritual dari orang lain, seperti pendeta dapat mengendalikan kehidupan spiritual umatnya. Pelecehan spiritual itu mengabaikan perasaan orang lain atau bisa disebut tidak menghargai perasaan orang, sehingga orang bisa terluka tanpa memikirkan akibat apa yang bisa terjadi. Biarpun orang itu suka berdoa, beribadah, tetapi saat pelecehan spiritual itu terjadi, orang bisa menjelekkan dan memvonis kalau yang bersalah itu dirinya sendiri. Dan dia bisa mengalami goncangan dalam imannya. Hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin, yaitu mengutamakan dan mementingkan citra otoritas yang dimiliki orang lain. Kita sebagai pemimpin muda tidak boleh melakukan pelecehan spiritual dan harus menjaga perasaan sesama kita. Adapun akibat dari pelecehan spiritualitas, yaitu individu yang mengalami tidak akan percaya diri dan akan dibebani dengan rasa bersalah dan akan bingung apa yang harus ia lakukan. Akibatnya bukanlah sesuatu yang sepele karena bisa berdampak negatif bagi individu tersebut. Pelecehan spiritualitas bukanlah hal yang baru tetapi sudah lama. Pelecehan itu terjadi justru dari tempat otoritas religius. Bisa terjadi orang yang memiliki kekuasaan menganiaya mereka yang memiliki posisi di bawahnya. Dalam perjanjian baru, Yesus tidak pernah berselisih dengan orang-orang yang berdosa, tetapi dengan sistem rohani pada masa itu, seperti yang Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Dan dalam Matius 23, pada ayat yang keempat, menunjuk pada kepemimpinan rohani Yesus. Ada 5 upaya sebagai pemimpin muda untuk mencegah pelecehan spiritual, yaitu yang pertama, menjaga perasaan sesama, yang kedua, bertanggung jawab, yang ketiga, saling menghargai, yang keempat, ramah, sopan, dan peduli, yang kelima, bertutur kata yang baik. Hubungan teologi dengan spiritualitas. Menurut Basuki Jati Utomo, ada kerangka teologis untuk spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen ada di bawah payung dogmatika atau teologis sistematika. Teologi sistematika diantaranya mempelajari tentang kristologi, pneumatologi, eklesiologi, ekskatologi, sosterologi, dan lain-lain. Manusia perlu memiliki kehidupan rohani atau spiritual. Menurut Soren Vilfov Denmark pernah mengatakan bahwa manusia adalah roh jasmani dan daging rohani, atau sering kita sebut manusia adalah tubuh yang berroh atau roh yang bertubuh. Hubungan antara teologi dengan spiritualitas, banyak penulis dalam bidang spiritualitas mengatakan bahwa ada suatu ketegangan serius antara disiplin teologi dan disiplin spiritualitas. Seperti yang kita ketahui, transformatif adalah bersifat berubah-ubah
dalam bentuk rupa, macam, sifat, keadaan, dan sebagainya. Hubungan teologi dengan spiritualitas ini memiliki aspek positif dan negatif. Aspek positifnya, peran teologi yang paling penting adalah membangun suatu kerangka kerja di mana spiritualitas itu mau diletakkan. Dan aspek negatifnya adalah tuntutan akademis barat agar ilmu pengetahuan dipisahkan dan tidak memihak, justru mengantar kepada semakin melemahnya hubungan antara teologis dan spiritualitas. Jadi, kesimpulannya, hubungan antara teologi dan spiritualitas memiliki banyak aspek yang berbeda dan memiliki aspek positif dan negatif. Tergantung kita menyikapi aspek dan pandangan-pandangan itu di dalam kehidupan kita. Shalom, perkenalkan nama saya Anggita Adi Kristiawan dengan NIM 712021-066. Pada pembahasan kali ini saya tertarik dengan doa kontemplatif, yang salah satunya yaitu doa Taizé. Doa Taizé diawali dengan nama Taizé. Taizé sendiri berasal dari sebuah nama desa yang terletak di Prancis, bagian timur yang berada dengan kota Cluny. Pada tahun 1940, desa Taizé menjadi rumah bagi suatu komunitas yang ingin bersatu. Awalnya, Brother Roger membangun komunitas Taizé untuk menjadi sarana menyelamatkan orang-orang dari pengajaran Nazi. Seiring berjalannya waktu, ia melihat perpecahan yang terjadi antara Katolik Roma dengan Protestan yang tidak mencerminkan kasih. Maka dari itu, Brother Roger ingin mengatasi masalah tersebut. Saat ini, komunitas Taizé dibentuk untuk menjadi suatu sarana untuk membangun perdamaian dan pendamaian dan kepercayaan di dunia, baik antar budaya, agama, dan kehidupan sosial. Liturgi Taizé adalah suatu ucapan sekaligus musik dalam waktu yang bersamaan. Pelayanan ibadah Taizé terdapat 4 elemen. Yang pertama Mazmur, yang kedua pembacaan, ketiga lagu, dan yang terakhir doa. Yang terpenting mengapa saya mengambil tentang doa Taizé yaitu yang pertama, dengan adanya perbedaan budaya antar gereja, apakah doa Taizé dapat dipublikasikan atau diimplikasikan dalam kehidupan gereja? Karena terkadang sulit atau menjadi suatu hal yang baru untuk menyatukan doa dengan pujian secara bersamaan. Dan yang kedua, mengapa di desa Taizé? Bagaimana doa Taizé terbentuk? Apakah desa Taizé merupakan tempat yang tenang, yang berada di pegunungan dengan hawanya yang sejuk, atau berada di tepi pantai dengan debur ombak yang menenangkan? Mari kita cari tahu bersama teman-teman. Ya, seperti inilah keadaan di desa Taizé. Menurut saya, desanya cukup tenang dan mungkin sejuk juga ya karena berada di pegunungan. Ada sebuah kutipan tentang doa Taizé, tidak ada yang lebih nyaman untuk bersekutu dengan orang yang tinggal dalam Allah. Dengan cara doa yang meditatif, bernyanyi terus-menerus tanpa akhir, dan berlangsung dengan kesunyian untuk menyatukan hati. Terima kasih, selamat berdoa, Tuhan memberkati. Halo semua, perkenalkan nama saya Sagita Saskia Sembiring dengan NIM 712021-068. Di sini topik yang saya pilih adalah berdoa dengan puisi. Seperti yang kita ketahui, berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita. Dan berdoa adalah salah satu perantara kita untuk dapat lebih dekat dengan Allah melalui Roh Kudus. Sedangkan puisi adalah
cara kita untuk mengekspresikan bagaimana sih keadaan kita sekarang ataupun dalam keadaan tertentu. Apakah kita sedang sedih, bahagia, senang, tertawa, ataupun kecewa. Jadi, berdoa dengan puisi dapat membantu kita untuk lebih dekat dan kita lebih bebas dalam berolah kata, serta kita dapat dengan leluasa mengungkapkan bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana ciptaan Allah, bagaimana hal yang diberikan Allah dalam hidup kita, dan bagaimana cara kita bersyukur untuk atas apa yang diberikan Tuhan kita kepada kita. Dan melalui dengan puisi, kita tidak hanya berdoa seperti biasa, tentunya kita dapat mengembangkan kreativitas dalam diri kita untuk lebih bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikannya. Serta berdoa dengan puisi dapat membantu iman kita menjadi lebih kuat dan kokoh dalam menghadapi tantangan dan rintangan pada saat-saat seperti ini. Serta contoh berdoa dengan puisi dapat kita lihat pada Alkitab kita, pada kitab Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Dikatakan bahwa, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku." Serta contoh berdoa dengan puisi yang lainnya dapat kita lihat pada Alkitab kita dalam kitab Mazmur, ataupun kita dapat melihat refleksi berdoa dengan puisi pada internet. Dan berdoa dengan puisi dapat kita refleksikan atau dapat kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita sangkut pautkan dengan hal-hal yang terjadi dalam diri kita, serta kita dapat lebih mengekspresikan bagaimana cara kita bersyukur, dan kita dapat lebih mengembangkan kreativitas diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, membuat iman kita menjadi kuat serta kokoh. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luciana Rahayati dengan NIM 712021-067. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tipe-tipe spiritualitas. Ada 9 tipe spiritualitas. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahuinya. Yang pertama ada naturalis, indrawi, tradisionalis, asketik, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan yang terakhir adalah intelektual. Setiap tipe memiliki cara tersendiri dalam menghayati relasinya dengan Tuhan. Bagaimana dengan aku? Apakah tipe spiritualitasku? Sebetulnya semua orang memiliki tipe spiritualitas ini, kesembilannya. Tapi bagaimana cara teman-teman lebih mengetahui relasi teman-teman dengan Tuhan? Saat membicarakan sebuah relasi dengan Allah, kita otomatis akan menghubungkan dengan ibadah dalam gereja, atau pembacaan Alkitab secara rutin setiap hari, setiap malam, pagi, sore. Padahal jika dilihat, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menikmati dan menyikapi relasinya dengan Tuhan. Cara manusia berelasi dengan Tuhan ditentukan oleh tipe spiritualitas mereka masing-masing. Tempat mana yang membuat teman-teman semua berada dalam ketenangan paling berkesan bagi diri teman-teman? Setiap individu memiliki jawabannya masing-masing. Dan belum tentu jawaban tersebut benar atau salah. Karena memang dalam pengaplikasiannya, semua tipe spiritualitas ini berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana cara kita mengetahui, bagaimana kita punya relasi atau tidak dengan Tuhan. Mungkin teman-teman sudah paham dan sudah mengetahui tentang tipe-tipe spiritualitas ini. Ada banyak orang yang acuh dengan tipe-tipe spiritualitas ini. Mereka cenderung lebih asal. Misalkan kita bertanya kepada teman kita, apa tipe spiritualitasmu? Dan teman kita menjawab antusias, tanpa mengetahui bagaimana relasinya dengan Tuhan, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan Tuhan. Jika dilihat, tipe-tipe spiritualitas ini sangat baik jika kita dapat mengetahui dan dapat memahami apa itu tipe spiritualitas. Jika kita telaah lebih jauh dan lebih dalam, kita dapat mengetahui bahwa kita sangat dekat dengan Tuhan.
kita sangat dekat dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan apa yang memang ada dalam hati kita, bagaimana cara kita beribadah, semua dapat kita lakukan dengan tipe-tipe spiritualitas ini. Tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana cara kita mengetahui apa itu relasi kita dengan Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.